Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya YouTube Usahaku Official. Kali ini saya akan membahas tentang kira-kira bisa nggak ya tanpa belajar kita buka usaha fotokopi. Jadi di sini saya akan menjelaskan. Kalau saya jawab bisa apa enggaknya, saya jawab bisa. Tapi bisa untuk berjalan kayaknya tidak. Jadi ini untuk teman-teman yang ingin buka usaha fotokopi. Jadi kalau saran atau masukan dari saya, jika ingin membuka usaha fotokopi sebaiknya belajar dulu. Paling minim sebulan, tapi lebih pas 1 tahun. Kalau kayak saya dulu belajar sebulan, tapi bukan saya doang, saya sama istri belajar 1 bulan. Dan itu masih banyak kekurangan. Makanya saya bilang paling minim 6 bulan, paling bagus 1 tahun. Kenapa saya bilang begitu? Kita bahas di sini. Ini buat teman-teman yang merasa tidak cocok, tidak apa-apa. Tapi buat teman-teman yang merasa ini masukan yang bagus, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi di sini saya jelaskan. Satu, kita beli ini misal ya nggak belajar, tapi kita buka usaha fotokopi, kita beli mesin fotokopi, komputer, beli perlengkapan semua sama etalase barang ATK. Nomor satu, di pengenalan barang. Fotokopi itu banyak banget macam atau jenis barang yang kita jual. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu barangnya apa, gimana kita mau belanjain? Kalau ada orang yang beli, kita nggak tahu barangnya, nggak tahu namanya, kan susah, sayang. Jadi udah ada peluang kita untuk datang pembeli, tapi barangnya tidak ada di toko, kita juga nggak kenal. Di situ satu kendalanya. Nama barang juga, satu barang itu bisa sampai 3 macam. Jadi makanya saya bilang perlu pengalaman buat yang usaha fotokopi. Jadi kadang satu barang itu namanya 3, kadang di sini namanya sini, kadang yang sini namanya sini. Jadi kita harus tahu nama barang itu, biarpun namanya 3 tapi tetap satu barang. Itu masalah barang ya, itu udah paling fatal, itu masalah barang. Ini yang paling fatal lagi. Yang kedua, masalah di komputer. Di komputer kan banyak, sebenarnya di komputer ini yang paling banyak untuk dipelajari dalam fotokopi. Kalau cuma ini apa namanya, cuma cetak foto atau print biasa mah bisa, cuma kita lihat di YouTube atau gimana ya. Tapi kan kalau kita terus lihat YouTube, salah lihat YouTube kan lama, orang pengennya cepat. Jadi kalau lama pelanggannya juga kurang puas, takutnya nggak balik lagi. Jadi kita harus benar-benar menguasai komputer, terutama banyak sih di komputer. Cetak foto, ngedit, scan, dari scan dijadiin PDF, cara mencari, bikin makalah. Banyak sih di komputer ini, paling banyak sebenarnya dipelajari di fotokopi. Kalau cuma mesin fotokopi sih nggak terlalu. Kalau belajar, kalau di mesin fotokopi cepat, 3 hari atau 4 hari juga. Kalau memang fokus di fotokopi pasti cepat, ini cepat memahami. Kalau di komputer paling minim sebulan, itu juga belum, masih banyak. Soalnya di pilihan kayak ini ya, di Photoshop sih sebenarnya. Di Photoshop ini banyak pilihan ininya, fungsi-fungsinya ini semua banyak. Jadi ini saya tunjukin ya, fungsi ini, yang ini kita harus tahu ini semua. Ini semua ada gunanya ini. Kalau kita mau apa namanya, cetak foto atau benerin dokumen atau apa, banyak di situ. Jadi kita semua harus paham arti dari semuanya ini. Itu yang perlu dipelajari. Makanya kalau saran dari saya, belajar dulu paling minim berapa ya,
Kalau yang pengen buru-buru sih 3 bulan. 3 bulan kalau fotokopinya lancar ya. Kalau fotokopinya yang udah omset minimal 800.000 atau 700.000 ke atas, kita belajar di situ 3 bulan kayaknya udah cukup. Tapi kalau kita sebenarnya belajarnya itu di ini dari pembelinya. Kalau kita cuma belajar gini, ya udah belajar gini udah dapat, tapi nggak ada yang beli, kemudian ntar lupa apa yang kita pelajari. Jadi kalau ada yang beli, kalau lah agak rame kan bisa diulangin, semakin sering diulangin kita semakin ingat. Jadi ini masukan dari saya yang ingin buka usaha fotokopi tanpa belajar, tanpa ada yang ngebimbing. Saya jangan, sayang duitnya. Soalnya duit buat buka usaha fotokopi kan bukannya sedikit, bisa sampai 100 juta atau lebih. Jadi ntar bukannya untung malahan buntung. Ya untuk menghindari itu kita harus belajar usaha, belajar semua sih, belajar cara melayani, belajar komputer, printer, mengenali barang. Apalagi sekarang paling susah nyari tempat buat usaha fotokopi. Sekarang persaingan udah banyak, tempat yang buat usaha fotokopi semakin sempit. Jadi ya di situ sih. Apalagi kalau kita mau bersaing, ilmu kita masih sedikit, pengalaman belum ada, susah. Apalagi kita mau nyaingin yang lebih besar daripada yang mau kita buka, pelayanan kita belum maksimal, pengerjaannya juga kayaknya susah. Tapi ya namanya rezeki sih. Ini kita jangan ngebahas rezeki dulu ya, ini kita bahas ininya dulu. Kita tarik ke kita sebagai pembeli. Toko si A itu misalnya orang lama, di sana lengkap, tokonya gede, pelayanan bagus, pengerjaan cepat. Ada buka toko si B, taruh harga sama, tapi di pelayanannya kurang, harganya sama, otomatis kita tetap ke si A bukannya ke si B. Biarpun tempatnya si B lebih dekat ke tempat kita, tapi pengerjaannya kurang maksimal, kan orang pasti kembali ke yang si A, ke yang lama tadi. Jadi ke situ sih kesimpulannya. Jadi nomor satu sih ilmu mendukung juga modal. Sekarang buka usaha fotokopi modalnya tidak sedikit. Kenapa saya bilang bisa bikin begitu? Sekarang buka usaha fotokopi tidak bisa mengandalkan cuma fotokopi doang. Semuanya harus serba ada. Saya aksesoris, alat listrik, ATK udah ada biasa ya. Aksesoris, alat listrik, mainan, perlengkapan ulang tahun, semua saya sediain. Yang disediain juga yang umum doang sih kalau alat listrik. Jadi kalau orang kayak misalnya bikin colok-colokan atau apa, semua nggak ada. Jadi contohnya alat listrik, rolan, ini gas, pakai nyamuk, ini apa ini, kipas angin, ini rolan. Jadi ada terminal nggak pakai kabel. Jadi semuanya sekarang harus dijual. Jadi yang ingin buka usaha fotokopi, carilah orang yang bisa, yang mendampingi atau mengarahkan ingin buat usaha fotokopi. Apalagi di mesin sih sebenarnya gampang belajarnya, tapi kan kalau mesinnya rewel, manggil teknisi kita juga yang rugi. Sekali manggil teknisi udah berapa duit, 100.000 sampai 300. Untuk fotokopi juga nggak nyampe segitu. Ya begitulah kira-kira. Kalau teman-teman yang ingin buka usaha fotokopi, sebaiknya belajar dulu, belajar tempat siapa. Kalau kalau di daerah sih mungkin yang di daerah juga susah kali kalau mau belajar. Tapi kalau kayak di kota memang banyak sih yang saya lihat di sosial media ya, kayak di Facebook yang nyediain paket buat buka usaha sendiri. Tapi itu kayak perhatiin ya, ada yang bilang 25, 30,
pakai mesin kecil, pakai laminating, staples, komputer. Jadi kalau menurut saya sih ini bukan untuk memojokkan yang jual ya. Sebaiknya jangan. Kalau dari saya ya, sebaiknya yang membeli paket kayak gitu mending jangan. Jadi kalau saran dari saya yang ingin buka usaha fotokopi, cari orang yang udah berpengalaman di bidangnya. Ntar kita beli mesin sendiri. Kalau kita beli mesin sendiri kan ntar kalau rusak kan bisa komplain ke pembelinya. Terus komputer juga beda spek dia, komputer, printer, ke situ sih. Jadi kalau menurut saya, kalau ditanya soal harga, mungkin iya dia harganya lebih murah, tapi kan speknya di bawah. Dia ngasih harga terjangkau dengan spek yang biasa. Kalau menurut saya mending yang agak bagusan biarpun agak mahal. Soalnya kan kita mau pakai jangka panjang, bukan sehari 2 hari doang. Jadi butuh kualitas barang biar awet. Kalau misalnya kayak komputer kita awet kan ntar nggak rusak kan ini nggak mengganggu kita untuk kerja. Kalau ada komplain ke situ sih hitungannya. Jadi mungkin sampai di situ sih masukan. Yang paling utama sih pengenalan barang. Kalau yang ingin buka usaha fotokopi, biarpun udah biasa dia ke fotokopi, paling 50% dari barang fotokopi mungkin dia nggak tahu. Itu sih kalau cuma yang teli doang ya. Soalnya kan di sini banyak macamnya, banyak jenisnya, banyak ukuran. Untuk misalnya satu barang kan ukurannya kan banyak, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang kayak pulpen kan banyak. Mulai dari 0,1, 0,2 sampai 0,1, 1,0. Jadi ke situ. Jadi kita harus memahami apa yang kita jual biar kita juga bisa menjelaskan ke pembeli. Ini barangnya ini, fungsinya ini, ukurannya segini. Mungkin sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.